Anda kembali bersama kami pemirsa, langsung saja kita ke Pak Edi. Pak Edi, ini mungkin perlu diluruskan ya, karena kan pernyataan dari Pak Antoni ini tentunya apa yang sudah beredar di masyarakat juga, angka 500 triliun kemudian juga diungkapkan bahkan ada kemungkinan penambahan lagi hingga 700 triliun diperlukan sekitar 198. Tapi mungkin bisa diluruskan supaya tidak dibilang narasi pembodohan ini. Iya, nggak ada lah Pak. Jadi ya Bapak, Ibu dan seluruh pemirsa ya. Pemerintah transparan kok gitu ya, transparan dan nggak mungkin pemerintah ngeluarin duit apalagi sampai triliunan nggak ada di APBN tuh nggak mungkin lah. Pakai 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 common sense juga nggak mungkin gitu. Nah jadi ini tuh yang 502 ini itu adalah anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Jadi ada subsidi, ada kompensasi dan anggaran untuk subsidi dan anggaran untuk kompensasi itu ada di pos belanja yang berbeda. Nah, jadi kalau kita bicara tentang 502 itu adalah subsidi dan kompensasi. Nah, kalau kompensasi lalu bedanya apa gitu? Kalau gampangnya begini deh, kompensasi itu adalah uang yang diberikan kepada badan usaha dalam ini adalah BUMN atau khususnya katakanlah Pertamina, karena kemudian dia membeli minyak, karena minyak ini kan harus dibeli kan sebelum dijual kan, karena kita akan banyak mengimpor. Dia harus membeli dengan harga yang lebih mahal daripada yang diasumsikan. Jadi ibaratnya diberi uang 100 untuk beli minyak, ternyata di pasar itu harganya udah 150, makanya harus ada kompensasi. Nah sedangkan kalau subsidi itu adalah pemerintah memutuskan untuk supaya badan usaha dalam di Pertamina menjual BBM produknya di bawah harga keekonomian. Nah supaya apa? Supaya menjadi lebih murah dan tidak membebani masyarakat. Tapi pada intinya adalah sebenarnya sama, yaitu kita berikan anggaran subsidi dan kompensasi ini dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Saya pikir itu bisa dijelaskan ya secara transparan ya. Dan kalau menurut kami sih pemerintah sudah transparan ya. Cuman kan mungkin dalam beberapa kesempatan orang kemudian menyederhanakan menjadi subsidi. Sebenarnya ketika yang dimaksud adalah 502 itu adalah subsidi dan kompensasi. Dan kompensasi itu bukan hanya kewajiban kita untuk tahun ini, juga ada kewajiban tahun lalu yang kita harus bayar pada tahun ini. Nanti tahun ini juga ada sebagian yang harus dibayar di tahun depan. Nah seperti itu. Jadi saya kira kalau masalah transparansi sih transparan, bisa dicek kok, ada angkanya, tapi sekali lagi memang anggaran subsidi dengan anggaran kompensasi itu ada di pos belanja yang berbeda. Jadi kita mesti melihat lebih dalam. Oke. Ya. Jadi menurut perhitungan kantor staf presiden sendiri berapa kemudian berapa rupiah begitu ya Pak ya, kenaikan harga BBM subsidi yang kemudian bisa diterima ini oleh rakyat? Kalau masalah kenaikan harga atau kenaikan subsidi? Kenaikan subsidi. Kenaikan subsidi. Harga BBM subsidi. Nah, kalau kenaikan ini kan sampai sekarang kan belum ada keputusan untuk menaikkan. Ya harga BBM itu tetap, artinya BBM subsidi itu tetap sampai ada keputusan lebih lanjut mengenai perubahannya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa nanti dampak kenaikan BBM, ya nantilah gitu kan. Ini kan kita belum ada kenaikan, jadi kita tenang aja gitu ya. Sampai ada keputusan, ada pengumuman bahwa itu ada kenaikan, berarti tidak ada kenaikan. Nah sekarang apa sih yang sedang dipertimbangkan pemerintah? Kemarin disampaikan kok waktu Menteri Keuangan di DPR, itu kan ada 3 opsi. Kita harus pilih, nggak bisa milih semua nih, dalam arti kalau kita nggak mau harga naik dan kita nggak mau ada pembatasan konsumsi BBM, berarti harus ada kenaikan anggaran untuk subsidi dan kompensasi. Kalau kita nggak mau ada kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi, tidak mau ada katakanlah kenaikan harga BBM bersubsidi, maka kita harus melakukan pembatasan konsumsi. Kalau kita tidak mau melakukan pembatasan konsumsi, tidak mau melakukan atau meningkatkan anggaran untuk subsidi dan kompensasi, maka kita harus melakukan penyesuaian atau kenaikan harga BBM subsidi. Ini ada opsi-opsi yang bisa kita ambil dan nanti pasti akan dibicarakan dengan opsi baik. Yang saat ini dipilih pemerintah, yang saat sedang ya belum, kan Bapak Presiden kan menyampaikan, ini kan sedang dihitung, sedang dikalkulasi, itulah maksudnya, ada opsi-opsi kebijakan, masing-masing ada dampaknya, dampak terhadap inflasi, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja kita sudah tahu ya dampaknya ke berbagai hal kalau BBM ini dilakukan penyesuaian, ini yang sedang dikaji. Jadi selama belum diumumkan ada kenaikan, kalau menurut kami sih masyarakat sebaiknya tenang, karena artinya sebelum ada pengumuman kenaikan ya berarti tidak naik. Oke, artinya masyarakat harus tenang meskipun beberapa pejabat ini tentunya sudah ada wacana-wacana yang bikin nggak tenang bisa dibilang gitu Pak. Tapi kita tanya dulu kepada Pak Satya, karena kan tadi disebutkan juga salah satu opsinya juga membatasi konsumsi. Kalau dari Pak Satya sendiri atau menurut Dewan Energi Nasional ini lebih
lebih baik keputusan untuk menaikkan BBM ini sudah finalkah atau lebih baik justru fokus di opsi selanjutnya membatasi Ya. konsumsi ini? Saya nggak mau jawab itu dulu. Oke, Karena saya silakan. pikir apa yang disampaikan Pak Antoni itu perlu mendapatkan penjelasan ya. Jadi begini, di dalam Undang-Undang APBN itu dikenal ada APBNP, ada APBN. Ya. Pada waktu COVID terjadi, maka keluarlah Perpu. Ya, Perpu itu memberikan satu kebebasan bagi pemerintah, Pak, untuk dia bisa merubah ya APBN apabila ada perbedaan asumsi, ya kursnya berubah, nilai harga minyak berubah, ya lantas perubahan Pertalite yang tadinya dulu tidak disubsidi menjadi penugasan khusus, itu di dalam Perpu itu disebutkan bisa diatur dalam Perpres. Ya, maka muncullah Perpres 69 tahun 2021 sebagai penerjemahan daripada Undang-Undang APBN, Pak. Nah, ini memang bedanya sehingga referensi daripada tambahan kompensasi tadi diaturlah di dalam Perpres sesuai dengan keputusan daripada Perpu tadi. Jadi dulu waktu DPR kemarin yang 1 tahun yang lalu itu kan tidak pernah ada perubahan daripada APBN, ya maka diberikan kewenangan. Maka Perpu dulu kan dibilang ini kayak undang-undang sapu jagat ya yang bisa melakukan perubahan apa saja tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Tapi itu tentunya nanti pada tahun 2023 akan berbeda, akan menjadi siklus pembahasan APBN yang normal. Jadi itu Pak Antoni. Jadi pertanyaan ini valid ya, karena tapi perlu dijelaskan kepada publik bahwa landasannya itu ada. Oke. Landasannya ada. Nah, lantas yang kedua, saya ingin yang Pak Maman tadi sampaikan itu fundamental sekali. Ya, karena yang namanya subsidi di dalam Undang-Undang 30 tahun 2007 itu Undang-Undang Energi, itu menyantumkan dengan jelas bahwa subsidi itu harus targeted pada orang, jadi bukan pada komoditas. Nah, di dalam pemerintahan Pak Jokowi ini, periode pertama, itu sudah kita lakukan, Pak. Jadi kita pernah melakukan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 akhir ya. Saya masih ingat persis bahwa pemerintah memberikan bantalan fiskal ya untuk masyarakat yang tidak mampu melalui BLT. Oke. Lantas harga daripada BBM ini dibuat hampir mirip dengan harga keekonomian ya, tetapi ditahan 3 bulanan. Karena kita khawatir waktu itu kalau misalkan dibikin per bulanan itu menjadi seakan-akan mengikuti ekonomi pasar. Kan tidak boleh, Pak. Dalam satu komoditas yang penting untuk masyarakat banyak itu dilindungi oleh negara karena ini masuk di dalam yang namanya administered commodity. Ya, maka waktu itu persetujuannya adalah udah per 3 bulanan aja. Jadi kadang-kadang pada waktu harga minyaknya naik ya BBM-nya harganya tinggi, tapi pada waktu harga minyak turun dia juga bisa turun, tetapi diatur per 3 bulan. Nah, ini sebetulnya bagus. Nah, tidak berlanjut ya pada waktu akhir tahun 2015, mungkin karena masalah data tadi menjadi penting ya karena orang yang diberi bantalan tadi ya diberi bantuan tidak semuanya bisa menerima dengan baik. Sehingga daya beli juga menjadi permasalahan tersendiri. Sehingga harga BBM-nya itu menyesuaikan harga keekonomian, bantalan yang kepada masyarakat yang memang berhak disubsidi belum sempurna, maka menggerus daya beli. Nah, pemerintah memutuskan di tahun 2016-an kembali seperti sekarang. Jadi maksudnya masuk di dalam subsidi yang masuk kepada komoditas pada harga. Nah, permasalahannya kalau sudah menyangkut mengenai harga tadi, ya timbul disparitas. Di dalam disparitas ini kan otomatis ada permainan-permainan. Pola distribusi yang dijalankan terbuka, ya sehingga semua orang berhak masuk, sehingga menjadi tidak targeted lagi. Nah, Dewan Energi Nasional berkepentingan betul, Pak, karena di dalam Undang-Undang Energi dan dalam RUEN kita itu clear betul harus targeted gitu. Nah, maka sekarang ini yang menurut hemat saya di dalam memecahkan permasalahan ini hanya satu pilihannya. Ya, apakah kita merubah paradigma subsidi seperti yang dilaksanakan pada tahun 2014, ya otomatis dengan memperkaya data, ya orang dijaga betul, ya yang targeted tadi, atau yang kedua kita mengontrol volume. Ya, kalau mengontrol volume otomatis apa yang digagas pemerintah terakhir ini dengan My Pertamina dan lain sebagainya itu membuat pola distribusinya dari terbuka menjadi tertutup. Kalau dari DEN sendiri bagaimana? Ya. Lebih memilih yang mana? Kalau kita melihat dua-duanya tidak ada masalah, asal itu menjadi targeted. Yang dimaksud dengan distribusi tertutup itu kan targeted.
hanya pola subsidinya masih ke komoditas. Tapi targeted karena apa? Karena si penikmat daripada subsidi ini adalah orang-orang yang dipandang ya menjadi orang yang memang perlu dibantu. Maka kenapa pada waktu My Pertamina itu diintroduce tidak bisa dijalankan karena panggung hukumnya belum ada. Perpres 191 2014 belum direvisi karena di situ nanti disebutkan siapa yang eligible, siapa yang berhak untuk menerima. Kalau tidak punya payung hukum, wah nanti di pom bensin bisa berantem orang. Dia bisa bilang bahwa saya berhak, situ berhak. Pada waktu mobil dimodifikasi seperti Pak Maman tadi bilang, tangkinya digedein, mereka bisa mengatakan, loh mobil saya juga berhak diisi. Padahal ada aturan-aturannya misalkan ya, kalau rodanya 6, itu maksimum dia tuh berapa liter, 60 liter misalkan ya. Kalau roda 4, 40 liter, atau maaf 60 sama 90 kalau yang roda 6 itu. Itu diatur sebetulnya di dalam Perpres itu. Maka revisi Perpres 191 2014 menjadi penting. Apabila kita tujuannya adalah untuk mengontrol harga. Nah sekarang ini terhadap pilihan-pilihan saja, saya yakin yang disampaikan Bapak Presiden tadi kan clear betul. Daya beli, keuangan negara, ya kan? Nah, lantas yang kedua jangan sampai ada satu permainan di dalam disparitas tadi gitu. Jadi kalau ini nanti disimpulkan ya misalkan Kementerian Keuangan sesuai dengan Perpres tadi, Perpres 69 2021 itu disebutkan juga bahwa yang berhak menghitung ya karena di sana ada pasalnya. Pasal 9, pasal 14 itu dia nyebutin kalau misalkan harga minyak itu naik, maka PNBP atau pendapatan negara bukan pajak menjadi meningkat. Tetapi subsidi juga menjadi meningkat. Nah bagaimana gap-nya ini antara PNBP yang didapat itu yang dibilang windfall, tapi kita defisit, ya sebetulnya tidak windfall, ya kan hanya dia memperkecil daripada defisit. Oke. Ya, itu diatur dalam undang dan di situ disebutkan siapa? Bahwa yang berhak melakukan kalkulasi itu adalah menteri yang membidangi keuangan. Baik. Jadi menteri keuangan, maka kenapa Bapak Presiden meminta supaya itu dihitung, Pak Menko Perekonomian juga mengatakan demikian, tolong dihitung dengan cermat. Nah nanti kita tunggu. Nah tinggal nanti yang mungkin perlu disepakati dan saya yakin nanti Pak Maman dengan teman-teman di DPR akan melihat paradigma mana yang akan diambil. Apakah distribusi tertutup, ataukah kita memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang dianggap tepat untuk disubsidi. Ya intinya memang harus ada perubahan paradigma mungkin bisa digambarkan ya, harus targeted juga. Tapi kita ingin minta tanggapan Pak Antoni. Mungkinkah adanya perubahan paradigma dan juga yang dibilang ya harus targeted ini karena tentunya kan banyak sekali kendala-kendalanya terkait data saja sudah sulit, kemudian banyak tantangan lainnya. Sebelum itu adalah saya mau yang tadi ini sangat menarik Pak Satya, bahwa Perpres ini adalah termasuk adalah bagian dari yang Perpu dan sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah ini yang sangat menarik, karena kalau dikatakan begitu berarti kita mengatakan Perpu yang Nomor 1 2020 atau Undang-Undang Nomor 2 ini adalah melanggar Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa APBN dibuat dengan persetujuan DPR. APBN dibuat dengan persetujuan DPR. Lalu berdasarkan melalui Undang-Undang APBN. Nah, itu konstitusi. Artinya bahwa Perpu yang mengatakan tidak perlu Undang-Undang APBN, apakah itu melanggar apa tidak? Saya jawab. Nah, menarik kan? Ini penting. Nanti bisa dijawab, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak. Kita tahan dulu, kami kembali usai jeda pemirsa.